Halo teman-teman ASN dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja atau tugas kita masing-masing dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Reki Pangemanan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu jabatan fungsional. Baik, di video saya ini saya akan membuat video ini beberapa seri, mengingat waktu atau durasi video yang terlalu lama juga ini akan menyita waktu. Teman-teman bisa menentukan atau di mana hal-hal yang teman-teman semua membutuhkan informasi mengenai jabatan fungsional ini. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan membahas tentang jabatan fungsional saya selaku pengelola produksi perikanan tangkap di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat. Saya adalah menjabat sebagai pengelola produksi perikanan tangkap Madya di Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari, hasil dari transformasi jabatan ya. Dan pendidikan terakhir saya magister S2. Dilihat dari riwayat pendidikan, saya ini berkecimpung di pelabuhan perikanan dan terakhir sebagai kepala bidang operasional pelabuhan dan kesebandaran. Oke, jangan lupa mendukung channel saya dengan cara menekan tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng agar supaya Anda orang pertama yang mendapatkan info terbaru video saya. Terima kasih. Baik, tentu teman-teman ASN dimanapun Anda berada, khususnya teman-teman yang fungsional P3T dan AP3T, hasil transformasi khususnya, mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul atau timbul di benak-benak teman-teman semua. Beberapa pertanyaan-pertanyaan mungkin sama, jadi yang saya pernah tanyakan pada saat saya menjabat jabatan fungsional ini, dan hal tersebut juga mungkin ada di benak teman-teman. Pertama, saya sering sekali bertanya apa sih jabatan-jabatan fungsional di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu, dan apa itu jabatan fungsional P3T dan AP3T, terus dasar hukumnya itu diatur dalam aturan mana, terus aturan terkait P3T dan AP3T itu dari Permen Pan RB ya, baru juknisnya dari instansi pembina dan sebagainya, sampai perkembangan yang saat ini, sampai saya update mengenai video ini seperti apa, ini nanti akan saya sampaikan juga. Baru di mana sih kedudukan jabatan fungsional P3T dan AP3T itu terletak di mana, nanti akan saya akan bahas juga. Bagaimana cara memahami butir kegiatan wajib, karena memang pada saat awalnya dibuat kegiatan atau butir-butir kegiatan P3T dan AP3T ini memang sangat sedikit sekali informasi kegiatan-kegiatan atau butir kegiatan, khususnya untuk teman-teman di UPT Pelabuhan Perikanan. Terus kaitannya dengan tupoksi itu seperti apa. Terus yang berikutnya saya akan membahas juga mengenai bagaimana sih cara memahami butir kegiatan dan satuan hasil kerjanya. Selanjutnya bagaimana cara memahami bentuk hasil format hasil kerjanya. Dan yang berikutnya saya akan membahas mengenai bagaimana sih memperhitungkan angka kredit saya sesuai dengan jenjang jabatan yang saya miliki. Dan selanjutnya saya akan membahas berapa sih jumlah kebutuhan angka kredit saya untuk naik pangkat atau naik jenjang. Nah, selanjutnya berapa sih minimal dan maksimal angka kredit yang saya wajib mengumpulkan. Dan pertanyaan selanjutnya, apa butir kegiatan saya usulkan sudah sesuai, dalam arti sudah sesuai dengan butir kegiatan dan berita acara kesepakatan. Dan selanjutnya mungkin teman-teman pernah bertanya bagaimana sih cara menyusun dupak sehingga bisa dinilaikan secara maksimal. Nah, apabila teman-teman memiliki pertanyaan-pertanyaan berkaitan hal tersebut yang sudah saya sampaikan tadi, nah berarti teman-teman wajib untuk menonton video yang saya sajikan ini. Ya, selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan kita, memang segala sesuatu kita harus mendasarinya dengan aturan yang terkait mengenai P3T dan AP3T itu sendiri. Tentu kita harus mendasarinya pertama dari Undang-Undang
tentang aparatur sipil negara ya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019. Di situ untuk penyesuaian jenjang jabatan fungsional itu kita kenalnya dahulu untuk jenjang ahli itu hanya ada utama, madya, muda, dan pertama. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini sudah dirubah menjadi ada ahlinya di depannya, sehingga menjadi ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Dan untuk jenjang kategori keterampilan itu dahulunya itu ada penyelia, pelaksana lanjutan, pelaksana, dan pemula, menjadi penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Itu saja yang mengenai perubahannya. Dan selanjutnya kita mendasarinya peraturan berikutnya adalah peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS, serta ada juga Permenpan ya, RB untuk ke kategori keterampilan itu diatur dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2017 tertanggal 31 Januari 2017, dan untuk kategori keterampilan AP3T atau asisten pengelola produksi itu diatur dalam Permenpan RB nomor 8 tahun 2017. Dan ada juga berkaitan dengan Juklak yang dikeluarkan oleh PRKBKN nomor 9 tahun 2017 dan PRKBKN nomor 10 tahun 2017 untuk kategori keterampilan. Intinya kedua aturan itu ya turunannya dari Permenpan RB nomor 6 tahun 2017. Dan di Kementerian Kelautan itu dibuat juknis melalui untuk kategori keahlian itu di dalam Permen KP nomor 1 tahun 2018, sedangkan untuk kategori keterampilan itu diatur dalam Permen KP nomor 2 tahun 2018. Nah, ini sedikit saya ingin informasikan bahwa kalau berkaitan dengan juknis ini di dalam Permen KP ini memang lebih detail mengatur tentang jenjang jabatan, pangkat, dan golongan perwakilan jabatan fungsional P3T itu sendiri, dan uraian kegiatan P3T. Di sini juga dibahas mengenai pengangkatan, peralihan kategori, keterampilan, keahlian, kenaikan pangkat dan jabatan, pemberhentian dari jabatan, dan pengangkatan kembali. Serta di juknis tersebut juga itu dibahas mengenai sasaran kerja pegawai atau kita kenal dengan SKP, target angka kredit, daftar usul penetapan angka kredit, dan penetapan angka kredit. Dan di dalam juknis tersebut ada juga pembahasan mengenai formulir-formulir atau bentuk-bentuk format dari pelaporan atau butir kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, di dalam jabatan P3T dan AP3T ini juga ada juga dikenal dengan berita acara kesepakatan dari tim penilai. Jadi tim penilai itu ada sekitar 30-an orang, dan mereka berkumpul untuk menyepakati butir-butir kegiatan berdasarkan satuan ukurnya yang ada. Jadi berdasarkan juknis di atas dibuat lagi berita acara kesepakatan juknis, sehingga penilai khusus untuk P3 dan AP3 ini mempunyai pemahaman yang sama. Dan beberapa rekomendasi yang disepakati, yaitu pertama, uraian kegiatan yang bersifat pelayanan jasa dan atau fasilitas di unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan untuk angka kreditnya dihitung berdasarkan jumlah pengguna jasa yang menggunakan jasa atau fasilitas tanpa menghitung jumlah besaran produk atau jumlah nilai rupiah PNBP yang ditimbulkan. Terus rekomendasi yang berikut, pejabat fungsional dapat melakukan tugas sesuai dengan uraian kegiatan dan jenjang jabatannya tanpa dibatasi oleh wilayah administrasi kerja penempatan berdasarkan surat perintah tugas ya. Dan kesepakatan berikut, untuk memperkaya wawasan teknis dapat dilakukan mutasi pada jabatan fungsional yang telah ditempatkan pada wilayah administrasi kepegawaian tertentu paling lama 4 tahun atau bagi pejabat fungsional yang telah naik jenjang. Yang keempat, perlu dilakukan manajemen terkait kenaikan pangkat oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian bagi pejabat fungsional yang mendapatkan nilai melebihi atau kurang dari standar angka kredit yang ditetapkan. Poin berikut, poin kelima, untuk setiap lembar data hasil pelaksanaan kegiatan yang dilampirkan sebagai bukti fisik,
perlu membubuhkan tanda tangan pejabat yang melaksanakan. Kesepakatan berikutnya, untuk kegiatan di lapangan, setiap bukti fisik pelaksanaan kegiatan wajib melampirkan foto dokumentasi kegiatan. Yang berikutnya, 7, dalam hal pejabat fungsional melakukan kegiatan di dalam rencana kerja tahunan, triwulan, dan bulanan, namun kegiatan tersebut di luar dari wilayah administrasi unit penempatannya, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan melampirkan bukti fisik berupa surat tugas. Yang kedelapan, dalam hal pejabat fungsional melaksanakan kegiatan tugas di luar rencana kerja tahunan, triwulan, atau bulanan, namun kegiatan tersebut di luar dari wilayah administrasi unit penempatannya, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan melampirkan bukti fisik berupa surat tugas atau SK penugasan yang bersifat khusus atau tambahan. Jenjang madya dan utama untuk setiap kegiatan analisisnya disertakan tools dan kegiatan analisisnya. Yang ke-10, setiap unit kerja menyusun standar kualitas hasil kerja teknis sebagai acuan dalam pengajuan dan penilaian angka kredit. Nah, ini berita acara kesepakatan dari Juknis yang terakhir itu, kalau saya ingat itu di Bogor pada tanggal 15 Februari 2021. Dan ada juga mengenai aturan tata kerja tim penilai untuk kategori P3T diatur dalam Permen KP nomor 38 tahun 2018, dan untuk kategori keterampilan itu diatur dalam Permen KP nomor 49 tahun 2018, dan ada aturan yang terbaru ya mengenai pengusulan, penetapan, dan perpindahan GF itu diatur dalam Permen PAN RB nomor 13 tahun 2019. Ya, selanjutnya definisi. Jadi apa sih pejabat fungsional itu? Jadi kita melihat secara makro dulu, secara umum. Selanjutnya kita akan lebih spesifik ke P3T itu sendiri. Itu di dalam aturan-aturan dasar hukum seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa jabatan fungsional itu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Yang kedua, pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah. Jadi pegawai P3K ini bisa menduduki jabatan fungsional juga karena merupakan pegawai ASN. Dan selanjutnya, pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional terkait. Dan jabatan fungsional ini merupakan jabatan karir PNS. Terus di dalam undang-undang tersebut itu kita kenal ada 3 level ya untuk jenjang jabatan. Yang pertama itu dari jabatan pimpinan tinggi atau JPT, disingkatnya itu terdiri dari jabatan pimpinan tinggi utama eselon 1, jabatan pimpinan tinggi madya eselon 1 juga biasanya itu, dan selanjutnya jabatan pimpinan tinggi pratama eselon 2. Ini kalau di pelabuhan dijabat oleh selain para direktur, ini dijabat juga oleh kepala-kepala pelabuhan perikanan Samudra, Kendari, Belawan, Bungus, dan Cilacap ya. Ini bisa jabatan pimpinan tinggi pratama eselon 2. Terus yang berikutnya level 2 kita kenal ada jabatan administrasi. Nah, jabatan administrasi ini kita kenal ada kepala unit organisasi yang terdiri dari eselon 2, eselon 3, dan eselon 4. Dan menurut Permen KP ya nomor 66 ya kalau nggak salah itu tahun 2020 mengenai organisasi dan tata kerja ya, lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, di mana ada juga yang dikenal dengan subak umum. Jadi di masing yang mendampingi pimpinan kepala itu yang struktural ada subak umum atau eselon 4. Nah, di mana melalui Permen PAN RB nomor 17 tahun 2021 tentang penyederhanaan jabatan, dahulunya dikenal ada eselon 3 dan eselon 4, di mana untuk eselon 3 dan eselon 4 itu selain pimpinan itu sudah disetarakan ke pejabat fungsional, di mana ahli untuk jabatan pengawas
itu atau eselon 4 itu disetarakan di ahli muda, sedangkan untuk jenjang jabatan administrator atau eselon 3 itu disetarakan di ahli madya. Ya, ini mulai dari kebijakan Permenpan RB nomor 17 tahun 2021 ini jabatan untuk eselon 3 dan eselon 4 sudah dihapus, sehingga yang ada hanya kepala UPT dan subak umum di pelabuhan ini. Dan selanjutnya dari JPT ini kepala UPT entah itu eselon 2, 3 dan 4 langsung ke kelompok-kelompok jabatan fungsional yang ada di bawah. Dan yang berikutnya, level yang berikutnya jabatan fungsional. Jadi jabatan fungsional ini berkedudukan di bawah kepala unit UPT ya, yang ada di instansi masing-masing. Ada, kalau di pelabuhan itu ada JFT, kelompok berkaitan dengan APBN dan arsip, dan masih ada ya jabatan fungsional umum, yang dahulunya ini jabatan fungsional ini dikenal dengan jabatan fungsional tertentu atau JFT, dan yang berikutnya jabatan fungsional tertentu ini yang kelompok P3T dan AP3T. Di situ ada dua kategori, yaitu ahli dan terampil sebagaimana terlihat dalam bagan ini. Ya, selanjutnya nah, pengangkatan pada jabatan fungsional itu dia ada terdiri dari 4. Pertama itu melalui pengangkatan pertama. Ini dikhususkan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional pertama kali hanya untuk PNS yang mengisi lowongan atau formasi jabatan fungsional. Nah, ini biasanya jabatan karir dari awal. Dan selanjutnya yang kedua yaitu perpindahan dari jabatan lain, di mana pengangkatan dalam jabatan fungsional bagi PNS yang memiliki pengalaman kerja di bidang jabatan fungsional paling kurang 2 tahun. Ini persyaratannya untuk perpindahan dari jabatan lain. Terus selanjutnya ada yang dikenal dengan pengangkatan melalui penyesuaian atau in-passing. Itu dilakukan apabila ada kebijakan nasional atau apabila ada pembentukan jabatan fungsional baru. Nah, yang selanjutnya terakhir ini ada yang dikenal dengan pengangkatan melalui jalur atau promosi, di mana pengangkatan pejabat fungsional dalam jenjang lebih tinggi karena memenuhi persyaratan kenaikan jabatan. Nah, ini keempat pola atau pengangkatan ini dia dilaksanakan apabila persyaratan terpenuhi, di mana antara lain lulus uji kompetensi, memiliki integritas dan moralitas yang baik, dan tersedia formasi jabatan yang akan diduduki. Dan selanjutnya apa sih kriteria pengangkatan JF itu? Yang pertama mungkin dari pengangkatan pertama ini khusus CPNS ya, untuk formasi mengisi formasi jabatan fungsional paling lama 1 tahun dari diangkat PNS, wajib diangkat dalam JF setelah lulus uji kompetensi ya, UKOM. Ini paling lama 3 tahun wajib lulus diklat jabatan fungsional. Ini tidak naik jenjang apabila tidak lulus diklat. Jadi memang harus mengikuti diklat dahulu. Dan ada yang dikenal melalui kriteria perpindahan jabatan. Ini kriterianya jabatan fungsional ahli utama dapat diangkat ke JF ahli utama lain. Ini khususnya berusia paling tinggi 63 tahun. Dan JF keterampilan memiliki ijazah S1 atau D4. Ini sesuai bidang JF yang akan diduduki, dapat diangkat ke jabatan fungsional keahlian. Nah, ini jadi kategori keterampilan keahlian ini bisa menggunakan mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Dan ada yang dikenal dengan penyesuaian. Ini kriterianya dilaksanakan dalam hal penetapan jabatan fungsional baru, perubahan ruang lingkup jabatan fungsional, dan kebutuhan mendesak sesuai dengan prioritas strategis nasional. Dan ada pengangkatan melalui promosi, itu kriterianya ditetapkan berdasarkan kriteria termasuk dalam kelompok rencana suksesi, menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi, dan memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki. Itu kriterianya. Selanjutnya, nah ini tahapan-tahapan dalam pengangkatan jabatan fungsional itu sendiri.
Yang pertama yaitu harus memenuhi angka kredit kumulatif. Setelah itu harus lulus uji kompetensi. Selanjutnya tersedia lowongan formasi, mendapat clearance dari Itjen. Selanjutnya penetapan SK dan pengangkatan. Selanjutnya harus dilantik dan sumpah jabatan. Yang selanjutnya menandatangani fakta integritas. Setelah itu PNS menduduki jabatan fungsional itu. Nah, ada yang dikenal dengan kinerja jabatan fungsional, yaitu seorang pejabat fungsional pertama tujuannya itu harus menjamin objektivitas pembinaan JFF jabatan fungsional berdasarkan sistem prestasi dan karir. Kedua, kinerja JF itu meliputi sasaran kerja pegawai, SKP, dan perilaku kerja. Yang poin 3, sasaran kinerja pegawai merupakan target kinerja setiap tahun berupa butir kegiatan JF sebagai turunan dari penetapan unit kerja yang bersangkutan. Jadi perlu saya garis bawahi sini untuk sasaran kinerja pegawai. Dahulunya sebelum PP ya nomor 30 kalau nggak salah itu tahun 2019 ya, mengenai perubahannya. Dahulu itu SKP itu tidak sama dengan angka kredit, tetapi mulai PP 30 tersebut tahun 2019 SKP ini sudah sama dengan angka kredit atau butir-butir kegiatan. Nah, ada yang dikenal juga dengan target kinerja. Target kinerja ini terdiri dari kinerja utama berupa target angka kredit atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. Nah, ada yang juga dikenal target angka kredit, diuraikan dalam bentuk butir kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit kerja dan atau atasan langsung. Ada juga dikenal dengan tugas tambahan, di mana ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja. Nah, ini memang harus ada diskusi di sini sehingga hal-hal yang tidak terdapat di dalam butir kegiatan mengenai JF yang bersangkutan bisa diuraikan di dalam tugas tambahan. Dan ada yang dikenal dengan perilaku kerja. Ini meliputi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, kepemimpinan bagi JF tertentu. Nah, ini ada yang berikutnya penetapan angka kredit. Nah, capaian angka kredit paling tinggi 150% dari target angka kredit minimal diusulkan kepada pejabat penetap angka kredit. Selanjutnya, jabatan fungsional di bidang kelautan dan perikanan. Jadi ada 17 jabatan fungsional di bidang kelautan dan perikanan. Artinya jabatan fungsional ini dibina di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi silakan teman-teman yang berminat untuk jabatan fungsional silakan bisa melakukan perpindahan jabatan ataupun impasing dan sebagainya, tentunya sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing. Nah, khusus pertama untuk bidang perikanan tangkap itu ada jabatan fungsional kategori keahlian dan keterampilan, di mana kategori keahlian disebut dengan pengelola produksi perikanan tangkap dan kategori keterampilan disebut dengan asisten pengelola produksi perikanan tangkap. Selanjutnya di bidang perikanan budidaya itu ada 4 jabatan fungsional, yaitu pengelola kesehatan ikan dan teknisi kesehatan ikan, biasanya ini dari kategori keterampilan, dan ada analisis aquakultur dan JF teknisi aquakultur. Nah, di bidang pengelolaan ruang laut itu ada 1 jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir, dan di bidang penguatan daya saing ada 3 jabatan fungsional, yaitu pengelola analisis pasar hasil perikanan, jabatan fungsional pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan, dan jabatan fungsional asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan. Dan bidang pengawasan sumber daya itu ada jabatan fungsional pengelola pengawas perikanan. Dan bidang karantina ikan itu ada jabatan fungsional pengendali hama dan penyakit ikan, ada jabatan fungsional inspektur mutu hasil perikanan, ada jabatan fungsional asisten inspektur mutu hasil perikanan. Dan yang
terakhir, bidang sumber daya manusia ini ada jabatan fungsional penyuluh perikanan. Selanjutnya yang kita akan bahas saat ini adalah P3T atau pengelola produksi perikanan tangkap. Nah, ini sekilas untuk jabatan fungsional yang ada di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sama, hampir-hampir mirip proses dan tahapannya, hanya membedakan ini terkait dengan fungsi, pelaksanaan fungsi. Kalau perikanan tangkap, perikanan budidaya, perikanan budidaya. Nah, apa sih P3T itu? Nah, itu sesuai dengan aturan Juknis yang ada bahwa P3T adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis perencanaan, konsultasi, pembuatan rekomendasi, alokasi dan pemanfaatan sumber daya ikan, dukungan usaha dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai keberlanjutan produktivitas sumber daya hayati perikanan. Dan tugasnya apa? Dia melaksanakan kegiatan pelaksanaan teknis dan operasional pengelolaan produksi tangkap pada instansi pemerintah pusat dan maupun pemerintah daerah. Terus selanjutnya setiap jabatan fungsional ini dia harus menjamin akuntabilitas jabatannya. Nah, itu orientasi outputnya, di mana untuk kategori keahlian ini dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan setiap pejabat fungsional bagi JF keahlian. Sedangkan untuk kategori keterampilan dalam rangka peningkatan kerja organisasi secara berkesinambungan sama juga bagi JF keterampilan itu sendiri. Nah, ini memang setiap jabatan fungsional itu harus wajib untuk menyusun daftar usul angka kredit ya. Dan selanjutnya kita lebih dalam lagi mengenal apa sih kategori keahlian. Jadi memang kita untuk jabatan P3T ini dikenal dengan kategori keahlian dan kategori keterampilan, di mana kategori keahlian atau disebut dengan pengelola produksi perikanan tangkap itu yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengkajian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori, serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan. Nah, apa bedanya dengan keterampilan atau dengan asisten pengelola produksi perikanan tangkap, yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap. Jadi kalau kategori keterampilan ini lebih ke pelayanan teknis di lapangan. Nah, ini tugas pokok P3T dan AP3T. Itu P3T pertama atau kategori keahlian, yaitu tugasnya itu berkaitan dengan pertama ada pekerjaan persiapan di situ, analisis status pengalokasian sumber daya ikan, ada kegiatan pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan, ada kegiatan berkaitan analisis dukungan usaha perikanan tangkap, dan terakhir evaluasi dan pelaporan. Dan untuk kegiatan asisten pengelola produksi perikanan tangkap atau disebut AP3T itu terdiri dari kegiatan persiapan, pelayanan dan dukungan teknis analisis status dan pengalokasian sumber daya ikan, pelayanan dan dukungan teknis analisis pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan, pelayanan dan dukungan teknis analisa usaha perikanan tangkap, dan terakhir evaluasi dan pelaporan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jenjang P3T itu sendiri. Mulai dari kategori keahlian atau P3T. Di sini jenjangnya itu mulai dari jenjang pertama atau alih pertama. Itu startnya dari pangkat 3A sampai 3B. Itu memiliki 33 butir kegiatan dan sifat pekerjaannya itu merumuskan. Jadi berkaitan kegiatan merumuskan itu ada di jenjang pertama atau alih pertama. Nah,
tingkat selanjutnya dikenal dengan ahli muda ya. Itu start dari 3C sampai 3D. Itu ada 39 butir kegiatan. Nah, kegiatannya itu, sifat pekerjaannya itu berkaitan dengan menganalisis. Jadi ahli muda ini harus mampu menganalisis. Dan selanjutnya ada jenjang madya ya, di kategori P3T ini atau ahli madya. Itu startnya mulai dari pangkat 4A sampai 4C. Itu memiliki 56 butir kegiatan dan sifat pekerjaannya itu mengevaluasi. Jadi pekerjaan madya itu mengevaluasi. Dan selanjutnya jenjang yang tertinggi ini jenjang utama atau ahli utama. Itu startnya mulai dari pangkat 4D sampai yang tertinggi 4E. Itu memiliki 36 butir kegiatan. Itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengembangan dari butir-butir kegiatan yang ada dalam juknis yang sudah ditentukan tentunya. Sehingga untuk kategori keahlian ini totalnya ada 164 butir kegiatan. Nah, untuk kategori AP3T atau asisten pengelola produksi perdagangan tangkap itu mulai startnya dari pelaksana pemula. Ini golongan 2A sampai 2B ada 11 kegiatan, butir kegiatan. Dan pelaksana atau terampil 2C sampai 2D ini ada 31 kegiatan. Dan pelaksana lanjutan atau yang disebut dengan mahir saat ini itu ada start dari 3A sampai 3B 26 kegiatan. Dan penyelia ini yang paling tinggi untuk kategori keahlian, ini startnya dari 3C sampai 3D dengan 21 butir kegiatan. Totalnya itu ada 89 butir kegiatan berkaitan dengan sifatnya pelayanan dan dukungan teknis ya. Itu jenjang jabatan dan jumlah butir kegiatan serta sifat pekerjaan. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai angka kredit. Apa sih yang dimaksud dengan angka kredit itu? Angka kredit atau seperti yang biasa sering kita singkat AK itu adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional, pengelola produksi perdagangan tangkap maupun asistennya dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Jadi mungkin teman-teman kan sering bertanya kenapa ini angka kredit atau AK ini sangat kecil nilainya 0,0 sekian, bahkan ada yang 0,00 untuk pekerjaan yang kategori keterampilan. Tetapi intinya memang ini sudah diperhitungkan dengan sistematis sehingga secara wajar ini dalam waktu yang normal 4 tahun atau kurang ya, dari 4 tahun 3 tahun ya paling cepat lebih ini yang bersangkutan pada saat diakumulasi nilai angka kredit ini bisa mencapai angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat. Nah, ada yang dikenal dengan angka kredit kumulatif. Apa sih angka kredit kumulatif? Angka kredit kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh pejabat fungsional, pengelola produksi perdagangan tangkap sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan. Nah, ada yang dikenal dengan target angka kredit. Target angka kredit adalah sebagaimana dimaksud diuraikan dalam bentuk butir kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit kerja, organisasi dan atau kegiatan atasan langsung yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional itu sendiri. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Terus fungsinya apa angka kredit itu? Fungsinya adalah target angka kredit dan tugas tambahan sebagaimana dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP. Nah, ini fungsi dari angka kredit itu sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP. Nah, ini target angka kredit per tahun. Jadi, kita mulai dari jenjang kategori ya, kategori keahlian, jenjang pertama, pangkat 3A sampai 3B, itu normanya itu 12,5. Dan untuk pemeliharaannya itu 10 angka kredit dan dia untuk mengenaikan pangkat ke 3B itu memerlukan 50
dan untuk naik jenjang itu 100 totalnya. Untuk ahli muda 3C sampai 3D itu normanya itu 25 per tahun ya, kredit per tahun, dan pemeliharaannya itu 20 angka kredit. Dan untuk naik pangkat 3C ke 3D itu membutuhkan 100, dan naik jenjang itu membutuhkan 200 angka kredit. Terus selanjutnya ahli media itu 4A sampai 4C normanya itu 37,5, pemeliharaannya 30. Nah, pangkat puncak ini 20 ya, manakala di jabatan itu tidak ada lagi ahli utama. Ini makanya ada tanda bintangnya di sini. Jadi apabila dia pangkat puncak, dia cukup mengumpulkan 20 angka kredit per tahun. Nah, untuk naik pangkat ya 4A ke 4B membutuhkan di ahli media ini 150 ya akumulatifnya, dan jenjangnya ini 450. Jadi teman-teman yang akan naik ke ahli media ini harus mengumpulkan 450 angka kredit. Nah, selanjutnya untuk ahli utama itu dari 4D sampai 4E. Ini normanya ini wajib mengumpulkan 50 angka kredit per tahun. Nah, apabila dia pangkat puncak dalam arti pangkat 4E, dia cukup mengumpulkan 25 angka kredit. Nah, untuk kenaikan pangkat dari 4D ke 4E dia membutuhkan 200 angka kredit. Nah, dahulu memang dikenal dengan angka kredit akumulasi angka kredit yang besar-besar dahulu itu. Nah, sekarang dengan peraturan Permenpan RB nomor 13 ya tahun 2019 ini sudah menghapus angka kredit yang banyak-banyak itu. Jadi manakala dia dari area pertama naik ke ahli muda ini, manakala dia sudah terpenuhi 100, dia akan kembali 0 lagi, sehingga di 3C dia mau ke 3D ini harus mengumpulkan 100, dan dia akan naik jenjang jabatan, dia harus mengumpulkan angka kredit 200 ya untuk naik jenjang ke berikutnya. Begitu seterusnya. Selanjutnya untuk kategori keterampilan dimulai dari pemula pangkat 2A itu normanya itu dia harus mengumpulkan 3,75 per tahun, pemeliharaannya 3, dan pangkatnya itu dia membutuhkan 15 angka kredit. Nah, jenjangnya itu sama juga 15. Sedangkan untuk terampil pangkat 2B sampai 2D ini membutuhkan normanya per tahunnya 5, pemeliharaannya 4, kenaikan pangkat dia butuhkan 20 angka kredit, dan jenjangnya 60. Mahir pangkat 3A sampai 3B 12,5 angka kredit. Ini sama halnya dengan ahli pertama ya, di atas ini 12,5. Apabila dia sudah pangkat puncak pangkat 3B ini cukup 10 aja di angka kredit sambil menunggu lowongannya jabatan di jenjang itu, karena memang sangat terbatas, dia 10 saja ke kredit. Dan untuk kenaikan pangkat 50 jenjangnya itu 100. Dan terakhir pangkat penyelia 3C ke 3D ini paling tinggi ya di kategori keterampilan ini, dia membutuhkan 25 normanya setiap tahunnya, sama dengan ahli muda ini apabila dia pangkat puncak 3D ini cukup 10 saja yang dia perlukan angka kreditnya per tahun. Dan apabila dia naik pangkat 3C ke 3D dia wajib mengumpulkan 100 angka kredit di jenjang penyelia ini. Nah, setiap kenaikan jenjang pada kolom 2 ini, setiap kenaikan jenjangnya ahli pertama ke ahli muda itu wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina, dan nilai kinerja selama 2 tahun ini wajib bernilai baik. Jadi memang teman-teman fungsional beberapa jabatan JF di instansi lain ini harus mendaftar dahulu, mengingat banyaknya peserta yang akan ahli jenjang dan sebagainya, sehingga teman-teman itu sudah masuk di dalam antrian untuk mengikuti uji kompetensi. Ada yang
pada saat sudah akan mencapai 80% angka kredit dari yang ditargetkan, ini sudah bisa mendaftarkan untuk mengikuti uji kompetensi atau uji kom itu sendiri. Dan yang berikutnya, target angka kredit pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada kolom 5 ini dalam hal belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan lebih tinggi. Jadi mengingat ini teman-teman, apabila dia sudah masuk di dalam pangkat tertinggi ya, dan belum ada formasi jenjang jabatan muda misalnya, ini cukup dia mengumpulkan 10. Mengingat pada saat dia berpindah jenjang ke muda, ini angka kreditnya kembali 0, tidak bisa diperhitungkan lagi angka kreditnya. Jadi angka kredit, kelebihan angka kredit sesuai dengan aturan yang terbaru tersebut, Permen PAN RB nomor 13 tahun 2019, itu untuk di jenjang yang sama 3A ke 3B ini masih kelebihan angka kredit masih bisa diperhitungkan. Tetapi manakala dia berpindah dari jenjang pertama ke muda, ini kembali 0 lagi dan tidak diperhitungkan kelebihan angka kreditnya. Nah, begitu juga kali muda untuk pangkat 3C ke 3D, ini dia apabila dia masih pangkat 3C dan akan naik ke 3D, ini dia bisa memperhitungkan apabila kelebihan angka kreditnya. Tetapi manakala dia naik jenjang ke madya, ini kembali 0 lagi angka kreditnya. Sehingga untuk kolom 5 ini, pemeliharaan ini, untuk teman-teman yang sudah pangkat puncak, ini wajib belum ada lowongan, ini cukup mengumpulkan angka kredit 10 untuk yang naik muda, 20 yang akan naik madya, dan 30 yang akan naik utama. Begitu seterusnya. 3 untuk yang keterampilan yang akan naik ini ke terampil 4 ya, yang akan naik ke mahir akan naik penyelihat, cukup mengumpulkan angka 10. Begitu cara memahaminya. Dan selanjutnya, target angka kredit pangkat puncak dalam kolom 6 yang ini, bagaimana itu dalam hal pejabat fungsional memiliki pangkat tertinggi pada jenjang tertinggi. Jadi kalau seandainya dia sudah pangkat tertinggi dan jenjang tertinggi tidak ada ahli utama, dia cukup mengumpulkan 20 angka kredit, lebih kecil lagi. Dan apabila dia sudah di ahli utama pangkat tertinggi 4E ya, ini dia cukup mengumpulkan 25 saja. Dan penyelia pangkat puncak ini apabila dia belum pindah kategori ke keahlian, ini cukup, dan dia sudah pangkat 3D, dia cukup mengumpulkan 10 angka kredit. Nah, selanjutnya norma angka kredit per tahun. Jadi ini berapa sih angka kredit minimal dan maksimal saya? Jadi ini untuk kategori keahlian pertama pangkat 3A sampai 3B dari 12,5 untuk minimalnya, sedangkan maksimalnya itu 18,75. Jadi di luar dari itu ini tidak bisa dinilaikan. Jadi maksimalnya 18,75 saja. Dan ahli muda untuk pangkat 3C sampai 3D ini minimalnya 25 dan maksimalnya 37,5. Ahli madya 4A sampai dengan 4C ini minimal 37,5 per tahun dan maksimalnya 56,25. Untuk ahli utama pangkat 4D sampai 4E ini minimalnya 50 dan maksimalnya 75. Baru kategori keterampilan untuk jenjang pemula pangkat 2A ini cukup 3,75 dan maksimalnya 5,625. Terampil untuk pangkat 2B sampai 2D ini minimal 5 dan maksimalnya 7,5 per tahun. Dan mahir pangkat 3A sampai 3B 12,5 untuk minimal dan maksimalnya 18,75. Untuk penyelia pangkat 3C sampai 3D minimalnya 25, maksimalnya 37,5. Dan apabila teman-teman tidak bisa mengumpulkan angka kredit minimal, konsekuensinya tidak dapat memenuhi target kinerja yang ada di dalam SKP. Yang ini ya, ini wajib dikumpulkan minimal sebesar ini. Selanjutnya, ada yang dikenal dengan tugas limpah. Nah, ini tugas limpah ini bisa dilaksanakan manakala
unit kerja tidak terdapat pejabat fungsional sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan atau tugas pokoknya, maka pejabat fungsional yang berada pada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Ya, jelas ya. Jadi harus mendapatkan penugasan tertulis, dan apabila di jenjang jabatan tersebut tidak ada yang melaksanakan tugas pokoknya, artinya tidak ada pejabat fungsional di tingkat di atas dan tingkat di bawahnya, baru bisa melaksanakan tugas limpah dengan ketentuan harus dilengkapi dengan surat penugasan. Apabila dari jenjang jabatan ahli muda dia akan naik atau mengambil kegiatan di atasnya, itu hanya dihitung 80% saja. Dan apabila ahli muda dia mengambil kegiatan di bawahnya, itu dihitungkan 100%. Tetapi tidak bisa dari ahli madya turun 2 tingkat ke bawahnya, ataupun dari ahli pertama mengambil ahli madya 2 tingkat. Jadi hanya boleh turun 1 naik 1 ya. Naiknya itu dihitung hanya 80%, turun 100%. Begitu juga untuk kategori keterampilan. Apabila dia naik 1 tingkat ke pemula, dia hanya dinilaikan 80% dari angka kredit yang ditentukan dalam butir-butir kegiatan, dan apabila dia turun itu dinilaikan 100% maksimal, seperti itu. Dia tidak bisa dari jabatan pemula mengambil jabatan mahir, dan begitu juga dari jabatan mahir naik ke jabatan pemula. Jadi tidak bisa 2 tingkat, jadi hanya bisa 1 tingkat di atas, 1 tingkat di bawah dengan ketentuan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Ya, selanjutnya kita masuk di dalam apa saja kegiatan dari P3T itu sendiri, yaitu P3T dan AP3T ya, ini sama saja. Jadi dalam kegiatan P3T maupun AP3 itu ada dikenal 2 unsur ya, sejuknis yang ada. Pertama unsur utama terdiri dari pendidikan, subunsur pendidikan, subunsur pengelolaan P3T atau AP3T, dan pengembangan profesi ketiga. Dan unsur yang berikut adalah unsur penunjang. Ini unsur penunjang ini jelas itu mulai dari mengajar, melatih, BIMTEK, peran serta dalam BIMTEK, seminar, keanggotaan dalam organisasi profesi, keanggotaan dalam tim penilai, memperoleh tanda penghargaan, tanda jasa, dan memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak linear. Nah, ini masuk di dalam unsur penunjang, di mana dibatasi ini maksimal hanya 20%. Dan unsur utama mulai dari pendidikan ini terdiri dari mendapatkan ijazah pendidikan sekolah yang linear yang sesuai dengan jabatan fungsional pengelolaan produksi perikanan tangkap tentunya. Ini terus yang kedua mengikuti diklat teknis ya di bidang perikanan tangkap, memperoleh surat tamat pendidikan atau sertifikat yang berkaitan dengan bidang perikanan tangkap. Jadi intinya yang memiliki jumlah jam pelajarannya di sertifikatnya bisa diklaim di sini. Dan diklat ya prajabatan di sini bisa diklaim di unsur pendidikan. Dan kegiatan utama atau pengelolaan P3T ini tupoksi ini harus ini kegiatannya diatur. Jadi untuk kegiatan utama ini dia minimal harus 80% diatur. Sisanya ini 20% maksimal untuk penunjang, dan ini 80% kegiatan utama tidak termasuk unsur pendidikan. Artinya apa? Dari kegiatan utama ini pengelolaan P3T sampai pengembangan profesi ini 80%. Dari 80% ini dia minimal 60% itu harus dari kegiatan pengelolaan AP3T atau P3T itu sendiri. Tidak boleh lebih banyak pengembangan profesi. Jadi porsinya itu harus 60% untuk pengelolaan AP3T, 40% dari pengembangan profesi. Ini aturannya sesuai juknis komposisi angka kreditnya. Di mana untuk kegiatan utama itu mulai persiapan, analisis status, pengelolaan sumber daya, pengelolaan
pemanfaatan sumber daya ikan, berkelanjutan, analisis dukungan usaha perikanan tangkap, evaluasi dan pelaporan. Dan pengembangan profesi ini kalau di jabatan fungsional lain itu biasanya dikenal dengan PD ya, pengembangan diri ya. Sedangkan di kami di P3T itu dikenal dengan pengembangan profesi, itu mulai dari pembuatan karya tulis ilmiah, penerjemahan, penyaduran, penyusunan buku, pedoman, ketentuan, juknis, dan lain sebagainya, tentunya di bidang pengelolaan produksi perikanan tangkap. Komposisinya seperti sudah saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya, nah ini yang saya sampaikan tadi, angka kredit ijazah ya, ada yang linear dan tidak linear. Jadi untuk pendidikan yang linear itu masuk unsur utama ya tadi, di mana apabila memiliki sertifikat S1 sampai D4 itu untuk tingkat ahli itu bisa diklaim angka kreditnya sebesar 100 angka kredit, dan memperoleh ijazah magister atau S2 itu 150 angka kredit, dan memperoleh ijazah doktor S3 itu bisa mendapatkan 200 angka kredit yang linear dengan pengelolaan produksi perikanan tangkap. Dan ada yang dikena berikutnya atau selanjutnya untuk tingkat terampil, untuk tingkat kategori keterampilan, di mana apabila mempunyai ijazah ya D1 ya, yang linear ini 25 angka kredit, dan diploma 2 ya ini 40 angka kredit, diploma 3 atau dikenal dengan sarjana muda ini 60 angka kredit. Bagaimana dengan pendidikan yang tidak linear? Jadi pendidikan yang tidak linear ini masuk ke dalam unsur penunjang tadi teman-teman, yang maksimal 20%, dan dinilaikan apabila tidak linear dia mempunyai ijazah sarjana itu hanya nilai 5 angka kredit, dan magister atau S2 itu hanya 10 angka kredit, sedangkan doktor S3 15 angka kredit, itu yang tidak linear. Dan ini berikut tata cara kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang. Jadi disingkat dengan kenaikan pangkat atau KP dan kenaikan jenjang atau KJ. Nah, ini berikut tata cara tahapannya. Dalam hal target angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, pejabat fungsional tidak diberikan kenaikan pangkat dan jabatan. Ini harus dipahami teman-teman. Jadi target minimal angka kredit yang sudah saya sampaikan tadi harus dicapai. Mulai dari usulan disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada pejabat pembina kepegawaian. Yang berwenang ini jadi diusulkan oleh, kalau kami di pelabuhan, oleh kepala pelabuhan ya, diusulkan oleh kepala pelabuhan kepada pejabat PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Dan selanjutnya usulan dupak tersebut itu dinilaikan dan dipertimbangkan untuk dalam penetapan PAK, baru formasi yang tersedia. Yang berikutnya rekomendasi lulus uji kompetensi yang baik bagi yang naik jenjang, dan menghasilkan penilaian kinerja itu sendiri. Jadi setelah itu selanjutnya dalam penetapan ini untuk jabatan fungsional ahli utama ini ditetapkan oleh presiden ya. Untuk ahli utama ini ditetapkan oleh presiden, dan cukup pejabat pembina kepegawaian untuk ahli pertama sampai dengan ahli madya, dan jabatan fungsional kategori keterampilan. Tata caranya, pejabat fungsional yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang jabatan fungsional. Jelas ya? Jadi dalam satu jenjang apabila memiliki kelebihan angka kredit masih dapat diperhitungkan, tetapi pada saat dia akan naik jenjang ini angka kreditnya akan kembali nol lagi, dan dia mengumpulkan angka kredit kumulatif baru lagi
mulai start dari awal. Tidak diperhitungkan kelebihan angka kredit kecuali dalam satu jenjang jabatan fungsional. Selanjutnya, jadi berikut pemberhentian dari jabatan fungsional. Jadi ini pemberhentiannya itu dikenal mulai dari pertama itu mengundurkan diri dari jabatan, yang kedua diberhentikan sementara sebagai PNS, yang ketiga menjalani cuti di luar tanggungan negara, yang keempat menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, yang selanjutnya ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional, yang berikutnya ini yang kita harus antisipasi tidak memenuhi persyaratan jabatan. Nah, poin 1 dengan poin terakhir ini tidak dapat diangkat kembali. Tidak diangkat kembali. Ini poin 1 pertama yang terakhir. Sedangkan yang lain ini masih bisa diangkat kembali, tetapi kembali lagi melihat ketersediaan kebutuhan jabatan yang ada. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya untuk poin pertama dan terakhir yang tidak dapat diangkat kembali. Jadi prosedurnya itu pertama itu dilaksanakan pemeriksaan dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya dalam JF yang diberhentikan karena mengundurkan diri dari jabatan dan tidak memenuhi persyaratan jabatan. Pemberhentian karena alasan tersebut tidak dapat diangkat kembali dalam JF yang sama. Jadi harus jelas dulu alasan mundurnya itu, alasan pribadi itu yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas JF. Jadi wajib menyampaikan secara tulis kepada pejabat pembina kepegawaian dengan menyertakan alasan. Setelah mendapat persetujuan, baru PPK menetapkan pemberhentian JF dimaksud. Jadi kriteria yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yaitu tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk memiliki JF ataupun kompetensi tidak memiliki standar kompetensi yang ditentukan pada JF yang diduduki. Nah, ini usahakan jangan sampai seperti ini karena memang ini sesuatu yang tidak akuntabilitas lah. Jadi jabatan fungsional itu harus menjamin akuntabilitas jabatan. Ya, selanjutnya ini pengangkatan kembali selain kedua hal tersebut sebelumnya. Jadi tidak semua pemberhentian dapat diangkat kembali, yaitu harus dipahami. Dan pemberhentian yang dapat diangkat kembali apabila diberhentikan sementara sebagai PNS, ya, menjalani cuti di luar tanggungan negara, tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan sebagai jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi, artinya ke struktural ya, ke administrasi, jabatan administrasi ini bisa diangkat kembali dengan persyaratan jenjang jabatan dapat diangkat kembali sesuai jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan jabatan fungsional di jenjang jabatan tersebut ya. Terus yang berikutnya angka kredit menggunakan angka kredit terakhir dan dapat ditambahkan angka kredit pelaksanaan tugas JF selama diberhentikan ya. Dan selanjutnya penugasan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi dapat disesuaikan pada jenjang sesuai pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang jabatan fungsional terakhir yang didudukinya setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan JF. Jadi kembali harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dan tersedia kebutuhan jabatan fungsional di jenjang tersebut. Nah, ini melalui pasal 53 ya, PP 11 tahun 2017 ini sudah dirubah terakhir, tetapi ini tidak merubah pasal ini di mana dilarang jabatan fungsional rangkap jabatan ya. Cuman ada catatan di sini bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap jabatan dengan jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tinggi. Ada kecualinya, kecuali untuk jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tinggi yang kompetensinya dan bidang tugasnya
jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas CF. Itu terdapat dalam pasal 98 ya. PP 11 ya tahun 2017. Ini sudah ada perubahannya ya, PP 17 tahun 2020 yang terbaru, tetapi tidak merubah yang PP yang ini, aturan berkaitan rangkap jabatan ini. Ya, demikian mungkin yang pada seri pertama ini. Selanjutnya saya di seri kedua saya akan membahas lebih teknis lagi mengenai butir-butir kegiatan, mulai dari RKT, rencana kegiatan tahunan, rencana kerja tahunan, triwulan dan bulanan, dan ini berkaitan dengan kegiatan persiapan pengolahan analisis data. Jadi ini baru seri pertama. Hal yang mendasari saya membuat video ini adalah memang karena sedikit sekali informasi atau artikel berkaitan dengan jenjang jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap ini, dan mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dan bisa mengikuti apa-apa yang sudah saya sampaikan. Silakan teman-teman apabila ada pertanyaan atau mungkin tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan tadi, bisa menulisnya di dalam kolom komentar ya di bawah video ini. Silakan tuliskan, mudah-mudahan saya bisa mempunyai waktu ya untuk menjawabnya, dan mudah-mudahan sedikit informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ASN dan pejabat fungsional, khususnya pengelola produksi perikanan tangkap di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya Reki Pangemanan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti video saya dari awal sampai akhir, dan sampai ketemu di series kedua saya di video Korea sampai ketemu di video series 2 saya yang membahas secara teknis mengenai pengumpulan dupak ya. Tolong ditunggu video berikut saya. Demikian, sebelum menutup saya ingin mengajak teman-teman silakan mendukung video channel saya dengan menekan tombol like ya dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis, dan kalau ini bermanfaat tolong di share ya di media WA ataupun di grup teman-teman semua, agar supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video mengenai jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Demikian saya akhiri pembuatan video saya kali ini. Demikian, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye.